Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih bersama saya Desi Indani Zain. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai efek COVID-19 dalam dunia pendidikan. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwasanya saat sekarang ini hampir di semua negara mengalami sebuah pandemi yang dinamakan dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini mampu mempengaruhi dan merubah seluruh tatanan dalam kehidupan masyarakat, yang mana semua kegiatan yang dilakukan dari berbagai lapisan masyarakat mengalami dampak yang signifikan, baik itu dari sektor industri makanan, minuman, transportasi, perusahaan-perusahaan, perekonomian, bahkan termasuk juga dalam dunia pendidikan. Nah, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata pendidikan? Nah, satunya adalah seorang guru. Nah, guru merupakan seorang model dalam dunia pendidikan. Artinya bahwa selain pengajar dan pendidik, guru juga harus menjadi suri tauladan yang baik dalam pendidikan. Nah, selain itu tentunya guru harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dan mampu menciptakan kondisi kelas yang dinamis. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada beberapa dampak yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah terjadinya perubahan yang mana kegiatan pembelajaran biasanya dilakukan dengan tatap muka atau face to face sekarang dialihkan ke daring atau dalam jaringan atau dalam tanda kutip online. Nah, biasanya nih teman-teman semua berkumpul dengan teman-teman yang lain, kemudian saling membahas tugas bersama, kemudian juga saling bercanda gurau, berkumpul, dan bermain bersama. Nah, tentunya dengan adanya COVID-19 ini, semua kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran bersama teman-teman yang lain tidak dapat dilakukan dalam kelas. Nah, maka dari itu dialihkan menjadi online. Tentunya hal ini untuk mengurangi terjadinya peningkatan kasus baru dalam COVID-19. Nah, namun walaupun kegiatan pembelajaran dilakukan secara online, tentu juga akan ada baik itu dari penyampaian materi, kemudian pemberian tugas-tugas, dan pelaksanaan ujian. Nah, dampak yang kedua adalah perlunya kecakapan akan teknologi. Nah, teman-teman nih sudah kegiatan pembelajaran sudah online. Nah, tentu harus cakap dalam menggunakan teknologi yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di mana teknologi di sini adalah seperti handphone maupun laptop. Nah, yang mana mau tidak mau semua orang harus memiliki handphone ataupun laptop untuk menunjang kegiatan pembelajarannya. Nah, bagi seorang guru, kegunaan alat tersebut dapat digunakan dalam membuat materi pelajaran, kemudian membagikannya kepada anak peserta didiknya, kemudian merekap tugas-tugas setelah diberikan oleh peserta didiknya, dan lain banyak hal. Nah, kemudian selain itu untuk siswanya, di mana siswa bisa menggunakan alat tersebut sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran seperti penerimaan tugas, mengirimkan tugas, kemudian mencari-cari jawaban dan hal lainnya yang mungkin bisa mereka lakukan dalam konteks pembelajaran. Nah, bagi orang tua adalah perlunya mengirim tugas anak yang telah anak-anaknya buat untuk di-share kepada grup yang mana digunakan sebuah platform yang telah disepakati secara bersama. Nah, yang ketiga dampaknya adalah terjadinya peningkatan biaya pengeluaran baik itu bagi siswa, bagi orang tua, maupun bagi guru. Nah, tentunya mereka semua harus mempersiapkan kuota internet untuk dapat mengakses selama kegiatan pembelajaran ini. Nah, dalam dunia pendidikan, salah satu semboyan yang juga menjadi logo dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia adalah Tuturi Handayani. Nah, dalam sistem pengajarannya, baik lengkapnya berbunyi sebagai
sebagai berikut, yakni ingarso sung tulodo, yang maknanya adalah di depan memberikan tauladan. Nah, makna di sini adalah guru harus mampu memberikan tauladan yang baik dalam dunia pendidikan, sebab mereka merupakan contoh ataupun model dalam dunia pendidikan. Kemudian ada ing madya mangun karso. Nah, di sini maksudnya adalah di tengah memberikan semangat atau motivasi. Nah, di sini maksudnya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, nah tetaplah guru memberikan semangat kepada siswanya, motivasi kepada siswanya, karena walaupun kegiatan pembelajaran dilakukan secara online, namun juga harus tetap semangat dalam belajar. Nah, yang terakhir adalah tuturi handayani, yang mana di belakang memberikan dorongan. Artinya bahwasanya guru harus mampu memberikan dorongan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dan merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Setiap anak berhak mendapatkan haknya dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya oleh karena itu guru harus mampu bagaimana menciptakan sebuah kondisi keadaan kelas yang dinamis, kemudian mampu meningkatkan kreativitas siswa, daya pikir anak, serta kegiatan pembelajaran yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan kejadian yang ada di sekitar saya, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam ketika mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Yang pertama adalah kurangnya daya pikir anak. Nah, di sini maksudnya adalah ketika guru memberikan tugas yang mana anak-anak tersebut menyalin jawaban dari temannya. Tentunya hal ini bukanlah sebuah kebiasaan yang sangat baik dan tidak patut untuk dilakukan. Karena guru memberikan tugas tentu dengan maksud tujuan agar siswa paham. Nah, sebaiknya siswa melakukan mencari sendiri jawaban yang telah diberikan soalnya oleh guru. Kemudian yang kedua adalah ada terjadinya pemberian tugas dalam jam yang bersamaan. Nah, tentunya hal ini tidak baik untuk dilakukan, sebab tentu siswa akan mengalami keteteran ketika mengerjakan soal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perlunya menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, tentu karena kita sekarang belajar secara online, nah maka media pembelajarannya pun harus tetap kreatif dan mampu meningkatkan minat dari siswa dalam belajar. Tentunya pemantauan orang tua ketika apakah anaknya sudah melakukan pemberian tugas kepada guru atau belum. Nah, berdasarkan permasalahan yang saya jabarkan tadi, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya pikir anak. Nah, untuk meningkatkan daya pikir anak ini perlu dilakukan seperti yang pertama, koordinasi dengan orang tua, yang mana ketika melaksanakan ujian sebaiknya jangan dibantu anaknya, sebab ujian itu kan merupakan penilaian bagi diri siswa, apakah siswa mampu untuk pelajaran tersebut atau masih belum kurang. Nah, kemudian yang kedua adalah guru bisa menetapkan waktu yang diberikan untuk siswa berapa lama untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Ketiga adalah guru bisa menggunakan aplikasi Google Meeting untuk memantau ujian dan kegiatan pembelajaran selama proses pembelajaran yang dilakukan dan di jam pembelajaran guru. Permasalahan kedua adalah terjadinya penyempitan pemberian tugas di jam pembelajaran yang sama. Nah, tentunya di sini sebaiknya guru melakukan cross check kembali tentang jadwal yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadinya penumpukan tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, yang ketiga adalah perlunya menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini caranya adalah seperti menciptakan media pembelajaran yang mana mampu merangsang daya pikir siswa dan minat siswa dalam belajar, seperti menggunakan video dalam
pengajarannya, kemudian guru menjelaskan materi, kemudian video tersebut di-share sehingga siswa bisa memahami materi dengan baik dan juga walaupun di keadaan secara online ini. Nah, selain itu guru juga bisa menggunakan aplikasi Google Meeting, di mana di sini guru mengumpulkan mengumpulkan beberapa kelas yang memiliki mata pelajaran yang sama untuk di dalam satu jam pembelajaran, di mana di sini guru memberikan materi melalui Microsoft PowerPoint dengan aplikasi Google Meeting. Nah, di mana di sini guru bisa menjelaskan terkait materi yang diberikan dan juga mampu menghemat alokasi pembelajaran untuk dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Solusi dari permasalahan yang keempat yaitu terkait dengan pemantauan orang tua. Nah, di sini bagaimana kesadaran orang tua terkait dengan anaknya. Apakah anaknya sudah mengirim tugas atau belum, sudah mengerjakan tugas atau belum, dan hal lain sebagainya. Nah, dari video ini kita tahu bahwasannya baik itu guru, orang tua, siswa, pemerintah maupun tenaga-tenaga kependidikan memiliki peran dalam membentuk peserta didik yang akan dibentuknya, sehingga mampu menciptakan SDM yang unggul atau output yang baik. Nah, tentunya dengan menghasilkan SDM yang unggul akan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Nah, dalam memberikan materi pembelajaran, tentunya harus memperhatikan bagaimana karakteristik anak didiknya, sebab yang diajarkan oleh guru adalah banyak siswa. Artinya, setiap siswa memiliki karakteristik masing-masing, sebab setiap orang memiliki pemahaman akan hal-hal yang berbeda dalam menangkap pembelajaran. Nah, tentunya di sini guru harus mampu bagaimana menciptakan sebuah media pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar tetap dapat meningkatkan motivasi belajar siswa walaupun masih dalam pembelajaran online. Nah, teman-teman semua, sekianlah video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.